Keraton runtuh oleh iri hati. Seorang putri terbuang oleh pengkhianatan, dan Laut Selatan bangkit sebagai saksi keadilan abadi. Dari istana Pajajaran hingga ombak pantai selatan, legenda Nyi Roro Kidul mengungkap rahasia kelam manusia, dosa yang diwariskan, dan harga mahal dari kesombongan yang menantang alam. Keraton Pajajaran gempar oleh kabar yang beredar dari lorong ke lorong istana. Seorang putri raja bernama Dewi Kadita tumbuh menjadi sosok yang kecantikannya disebut melampaui batas manusia. Para abdi dalem hingga pejabat keraton tak henti membicarakannya. Wajahnya bersinar bak cahaya purnama, kulitnya bening, dan sorot matanya memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Keberadaannya seolah membawa aura yang membuat siapapun menundukkan kepala, bukan karena perintah, melainkan karena rasa hormat yang muncul dengan sendirinya. Dalam setiap upacara kerajaan, Dewi Kadita selalu menjadi pusat perhatian. Tutur katanya lembut namun berwibawa, langkahnya tenang, dan sikapnya mencerminkan darah bangsawan sejati. Banyak bangsawan tua menyebutnya sebagai anugerah para leluhur bagi Pajajaran, simbol kejayaan dan harapan masa depan kerajaan. Bahkan rakyat jelata yang hanya melihatnya dari kejauhan mempercayai bahwa sang putri membawa keberkahan bagi tanah Sunda. Namun di balik pujian yang mengalir deras, suasana istana perlahan berubah. Kekaguman yang berlebihan mulai menimbulkan getar aneh di antara para penghuni keraton. Tidak semua mata memandang Dewi Kadita dengan rasa bangga. Beberapa pasang mata menyimpan perasaan yang jauh lebih gelap. Rasa tersaingi, terancam, dan tersisi oleh cahaya yang terpancar dari diri sang putri. Bisik-bisik mulai terdengar di balik dinding istana. Kecantikan Dewi Kadita dianggap terlalu sempurna, terlalu memikat, bahkan bagi sebagian orang terasa berbahaya. Dalam diam, kecemburuan tumbuh seperti racun yang perlahan merambat. Mereka yang haus kekuasaan mulai merasa bahwa keberadaan sang putri bisa menggoyahkan posisi dan pengaruh mereka di hadapan raja. Para abdi dalem yang setia mulai merasakan perubahan suasana. Senyum yang dulu tulus berubah menjadi tatapan penuh perhitungan. Pujian di depan wajah berbanding terbalik dengan gosip yang beredar di belakang. Keraton yang selama ini dikenal sebagai pusat kebijaksanaan kini menyimpan bara konflik yang siap menyala kapan saja. Tanpa disadari Dewi Kadita, hari-hari indahnya di dalam istana mulai dihitung mundur. Babak awal dari tragedi besar perlahan terbentuk. Berawal dari kekaguman yang berubah menjadi iri, dari pujian yang menjelma menjadi ancaman. Keraton Pajajaran masih berdiri megah. Namun di dalamnya, benih kehancuran telah ditanam, diam-diam, berbahaya, dan mematikan. Suasana keraton Pajajaran yang sebelumnya hanya dipenuhi bisik-bisik kini berubah menjadi medan intrik berbahaya. Benih kecemburuan yang tumbuh diam-diam pada bab sebelumnya mulai bergerak lebih nyata. Di balik tirai sutra dan pintu kayu berukir, persekongkolan mulai disusun. Nama Dewi Kadita tak lagi hanya disebut dengan kagum, tetapi juga dengan nada curiga, seolah kecantikannya menyimpan ancaman bagi stabilitas kekuasaan di istana. Sumber internal keraton menyebutkan bahwa pusat dari intrik ini berasal dari lingkaran terdalam istana sendiri. Seorang permaisuri, yang merasa posisinya terancam oleh pesona Dewi Kadita, tak mampu lagi menahan api iri di hatinya. Setiap pujian yang diterima sang putri terasa seperti tamparan. Setiap tatapan kagum rakyat dianggap sebagai ancaman langsung terhadap masa depan anak yang ingin ia naikkan ke tahta. Langkah gelap pun diambil. Dalam keheningan malam, utusan rahasia dikirim meninggalkan keraton. Tujuannya bukan sembarang tempat, melainkan kediaman seorang dukun sakti yang dikenal menguasai ilmu hitam terlarang. Kesepakatan sunyi terjadi. Demi menjatuhkan Dewi Kadita, kekuatan yang seharusnya tidak disentuh manusia dipanggil tanpa memikirkan akibatnya. Tak lama setelah ritual terlarang itu dilakukan, keanehan mulai terjadi di dalam istana. Dewi Kadita yang selama ini sehat dan bersinar mendadak jatuh sakit. Tubuhnya melemah, kulitnya berubah pucat, dan luka-luka aneh muncul tanpa sebab. Bau busuk yang menyengat menyelimuti ruangannya, membuat para tabib kerajaan kebingungan dan ketakutan. Tak satu pun ramuan mampu menyembuhkan. Kondisi ini dimanfaatkan dengan kejam. Fitnah mulai disebarkan secara sistematis. Dewi Kadita dituduh membawa kutukan, dianggap menjadi sumber malapetaka bagi keraton. Gosip berkembang liar, menyebut penyakitnya sebagai tanda murka gaib akibat dosa tersembunyi. Dalam waktu singkat, simpati berubah menjadi ketakutan. Rakyat dan abdi dalem mulai menjauh. Tatapan hormat berganti dengan rasa ngeri. Mereka yang dulu berlomba melayani kini enggan mendekat.
Lorong istana yang dulu dipenuhi salam kini sunyi saat Dewi Kadita melintas. Sang putri perlahan dikucilkan, tidak oleh hukum tertulis, tetapi oleh rasa takut yang sengaja diciptakan. Sang raja berada dalam posisi paling menyakitkan. Sebagai ayah, ia melihat putrinya menderita. Sebagai penguasa, ia terhimpit tekanan para penasehat dan bangsawan yang menuntut keselamatan kerajaan. Setiap keputusan terasa salah. Setiap malam, istana dipenuhi doa dan perdebatan, namun tak satu pun membawa jalan keluar. Sementara itu, penyakit Dewi Kadita semakin parah. Tubuhnya dipenuhi luka bernanah. Rambutnya mulai rontok, dan aroma busuk makin menyebar. Namun di balik penderitaan fisik itu, keteguhan hatinya tak runtuh. Ia tidak membalas dengan amarah, tidak pula menuduh siapapun. Kesabaran itulah yang justru membuat kejahatan terhadapnya semakin keji. Situasi keraton mencapai titik genting. Isu bahwa kutukan Dewi Kadita akan membawa kehancuran besar mulai menyebar hingga keluar tembok istana. Desakan agar sang putri disingkirkan kian menguat. Keputusan kelam mulai dibicarakan secara terbuka, seolah penderitaan seorang putri sah kerajaan adalah harga yang pantas demi ketenangan semu. Dewi Kadita masih hidup, namun posisinya di istana telah runtuh. Fitnah telah menang, kebenaran terkubur, dan kekuatan gelap kini mengendalikan arah takdir. Keraton Pajajaran berdiri megah dari luar, tetapi di dalamnya, tragedi besar bersiap memasuki babak yang lebih kejam. Pagi itu, Keraton Pajajaran tidak lagi terasa sebagai pusat kebesaran, melainkan panggung keputusan paling kelam dalam sejarahnya. Setelah berhari-hari diguncang isu kutukan dan tekanan para bangsawan, Dewan Istana akhirnya bersidang. Nama Dewi Kadita kembali disebut, bukan sebagai putri kebanggaan kerajaan, melainkan sebagai ancaman yang dianggap harus segera disingkirkan demi keselamatan Pajajaran. Keputusan itu lahir bukan dari kebenaran, melainkan dari ketakutan. Para penasehat kerajaan menekan sang raja dengan dalih adat dan ramalan gaib. Mereka mengklaim bahwa selama Dewi Kadita masih berada di dalam tembok istana, penyakit, bencana, dan kehancuran akan terus mengintai. Setiap argumen dibungkus kalimat suci, padahal di baliknya tersembunyi kepentingan dan ambisi kekuasaan. Sang raja dilaporkan terdiam lama sebelum keputusan dibacakan. Wajahnya menyiratkan pergulatan batin yang tak sanggup diucapkan. Sebagai ayah, hatinya hancur melihat putrinya menderita. Namun sebagai penguasa, ia terikat sumpah menjaga kerajaan. Ketika palu keputusan diketukkan, istana seolah ikut bergetar. Dewi Kadita diperintahkan meninggalkan keraton. Berita itu sampai ke telinga Dewi Kadita di ruangannya yang sunyi. Tubuhnya masih dipenuhi luka, namun matanya tetap tenang. Tidak ada jerit, tidak ada amarah. Ia menerima keputusan itu dengan keheningan yang justru membuat para pengawal tertegun. Dalam diam, sang putri memahami bahwa kebenaran telah kalah oleh tipu daya. Prosesi pengusiran dilakukan tanpa upacara kehormatan. Dewi Kadita digiring melewati lorong-lorong istana yang dulu ia lewati dengan penuh hormat. Kini, lorong itu dipenuhi tatapan dingin dan wajah yang berpaling. Beberapa abdi dalam menunduk menahan tangis, sementara yang lain memilih menjauh, takut tertular kutukan yang difitnahkan padanya. Ketika langkahnya mencapai gerbang utama, langit mendung menggantung di atas keraton Pajajaran. Angin berembus kencang seolah menyuarakan duka yang tak terucap. Dewi Kadita menoleh sekali ke belakang, menatap istana tempat ia dilahirkan, dibesarkan, dan kini diusir tanpa pembelaan. Tidak ada kata perpisahan, hanya tatapan penuh kepasrahan. Sang raja menyaksikan dari kejauhan. Ia tidak mampu mendekat, tidak mampu bersuara. Para saksi menyebutkan bahwa air mata jatuh dari wajah penguasa Pajajaran itu, sebuah pemandangan langka yang menggambarkan betapa berat harga kekuasaan. Namun air mata itu tak cukup untuk menghentikan keputusan yang telah terlanjur diambil. Begitu melangkah keluar gerbang, Dewi Kadita resmi bukan lagi bagian dari istana. Ia meninggalkan segala kemewahan, gelar, dan perlindungan. Yang tersisa hanyalah tubuh yang lemah, pakaian sederhana, dan hati yang terluka. Namun di balik penderitaan itu, tersimpan kekuatan batin yang belum sepenuhnya disadari oleh siapapun. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan terdiam. Tidak sedikit yang merasa keputusan itu tidak adil, tetapi tak satu pun berani bersuara. Ketakutan telah membungkam nurani. Hari itu, Keraton Pajajaran mungkin menyelamatkan citranya, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga,
seorang putri yang tak bersalah. Dewi Kadita yang menjauh dari keraton, memasuki hutan dan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu kemana ia akan pergi. Apakah ia akan bertahan hidup, atau lenyap ditelan nasib. Namun satu hal pasti, pengusiran ini bukan akhir, melainkan awal dari perubahan besar yang kelak mengguncang tanah Jawa. Langkah Dewi Kadita semakin menjauh dari keraton Pajajaran, meninggalkan gemerlap kekuasaan menuju dunia yang asing dan penuh bahaya. Hutan lebat menyambutnya dengan keheningan yang menakutkan. Setiap helaan napas terasa berat. Setiap langkah menyisakan rasa perih di tubuhnya yang masih dipenuhi luka. Tidak ada pengawal, tidak ada pelindung, hanya kesunyian dan nasib yang menggantung tanpa kepastian. Hari berganti malam, dan malam berganti hari. Dewi Kadita berjalan tanpa tujuan pasti, mengikuti naluri yang tak bisa ia jelaskan. Hujan mengguyur tubuhnya, panas matahari membakar kulitnya, namun ia terus melangkah. Rasa lapar dan haus perlahan melemahkan fisiknya, tetapi tekadnya untuk bertahan hidup lebih kuat daripada penderitaan yang ia rasakan. Di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar. Angin seolah berbisik memanggil namanya, dedaunan bergetar tanpa sebab, dan bayangan-bayangan samar muncul di sela pepohonan. Dewi Kadita tak tahu apakah itu halusinasi akibat kelelahan, atau pertanda dari kekuatan gaib yang mulai mengawasi langkahnya sejak ia meninggalkan istana. Semakin jauh ia melangkah ke selatan, alam menunjukkan wajahnya yang liar. Gunung terjal, jurang dalam, dan sungai berarus deras harus ia lewati dengan sisa tenaga. Berkali-kali tubuhnya terjatuh, namun setiap kali pula ia bangkit. Dalam keheningan itu, Dewi Kadita mulai menyadari bahwa penderitaan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari ujian besar yang sedang ia jalani. Pada suatu malam, saat tubuhnya hampir menyerah, sebuah suara terdengar jelas di benaknya. Suara itu lembut namun penuh kuasa, memintanya untuk terus berjalan menuju tempat di mana laut bertemu daratan. Dewi Kadita terbangun dari pingsannya dengan air mata mengalir, merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntunnya. Desas-desus dari para petapa yang tinggal di pedalaman menyebutkan bahwa Dewi Kadita telah dipanggil oleh kekuatan alam. Mereka percaya, tidak semua manusia dipilih untuk mendengar panggilan itu. Hanya mereka yang hatinya bersih dan jiwanya teruji yang akan diarahkan menuju takdir besar, meski harus melalui penderitaan yang nyaris mematikan. Ketika aroma asin mulai tercium di udara, Dewi Kadita tahu bahwa ia telah mendekati pantai. Suara debur ombak terdengar dari kejauhan, menggelegar seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena perasaan asing yang bercampur antara pasrah dan harapan. Saat akhirnya tiba di tepi pantai selatan, pemandangan di hadapannya sungguh menggetarkan jiwa. Ombak besar menghantam karang tanpa henti. Angin laut meraung seperti amarah yang tertahan, dan langit gelap seolah menyimpan rahasia besar. Dewi Kadita berdiri terpaku, merasa kecil di hadapan kekuatan alam yang begitu dahsyat. Dalam keheningan sesaat sebelum badai, Dewi Kadita merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Luka di tubuhnya masih terasa sakit, namun hatinya justru tenang. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang penuh penderitaan ini telah membawanya ke titik penentuan antara hidup dan mati. Dewi Kadita berdiri di bibir samudra, menatap ombak yang bergulung ganas. Tak ada jalan kembali. Di hadapannya terbentang laut luas yang menyimpan takdir baru. Takdir yang akan mengubahnya selamanya dan mengguncang legenda Nusantara untuk selama-lamanya. Malam itu, pantai selatan berubah menjadi saksi bisu keputusan paling menentukan dalam hidup Dewi Kadita. Ombak menggulung tinggi, menghantam karang dengan suara menggelegar, seolah laut sedang murka. Angin berputar kencang, pasir beterbangan, dan langit gelap tanpa bintang. Dewi Kadita berdiri di tepi samudra, tubuhnya lemah, namun pandangannya tegak menantang kekuatan alam yang luar biasa. Setiap luka di tubuhnya kembali terasa perih, seakan mengingatkan semua penderitaan yang telah ia lalui, fitnah, pengusiran, dan pengkhianatan. Namun kali ini, rasa sakit itu tidak lagi melahirkan ketakutan. Di hadapan laut yang mengamuk, Dewi Kadita justru merasakan panggilan yang semakin kuat, seolah samudra itu mengenalnya, menantinya, dan memanggil namanya dengan suara yang tak terdengar telinga manusia. Menurut kisah yang berkembang kemudian, Dewi Kadita sempat menengadah ke langit sebelum mengambil keputusan terakhir. Tidak ada doa yang terucap dengan kata-kata, hanya kepasrahan total kepada semesta. Ia tidak lagi berharap kembali ke istana, tidak menuntut keadilan dari manusia.
Yang ia inginkan hanyalah akhir dari penderitaan, apapun bentuknya. Dengan langkah perlahan namun mantap, Dewi Kadita mendekati ombak. Air laut menyentuh kakinya, dingin dan tajam, tetapi anehnya menenangkan. Saat gelombang besar datang, ia tidak mundur. Dalam satu tarikan napas panjang, Dewi Kadita menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada samudra dan terjun ke dalam gulungan ombak yang ganas. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan bahkan kekuatan alam itu sendiri. Tubuh Dewi Kadita tidak hancur, tidak tenggelam seperti manusia pada umumnya. Air laut justru menyelimutinya dengan lembut. Luka-luka di tubuhnya perlahan memudar, rasa sakit lenyap, dan aroma busuk yang selama ini melekat hilang seketika, digantikan oleh kesegaran air samudra. Di dasar laut, cahaya kehijauan muncul menerangi kegelapan. Dewi Kadita merasakan tubuhnya berubah. Bukan sekadar sembuh, tetapi dilahirkan kembali. Kecantikannya kembali dengan keagungan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Rambutnya berkilau, kulitnya bersinar, dan auranya memancarkan kekuatan yang bukan lagi milik manusia biasa. Makhluk-makhluk gaib laut disebutkan berkumpul mengelilinginya. Ombak yang tadi mengamuk mendadak tenang, seolah tunduk pada kehadiran baru. Dalam keheningan bawah laut itu, Dewi Kadita menyadari bahwa penderitaannya bukanlah akhir, melainkan pintu menuju peran yang jauh lebih besar, peran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di permukaan laut, badai perlahan mereda. Ombak besar berubah menjadi gelombang lembut, dan angin kencang menurun menjadi hembusan tenang. Para nelayan yang menyaksikan dari kejauhan kelak mengaku melihat cahaya aneh muncul dari tengah samudra malam itu, pertanda bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Dewi Kadita kini bukan lagi putri yang terusir. Ia telah menjadi bagian dari laut itu sendiri. Kesedihan yang dulu membebani hatinya berubah menjadi keteguhan dan kekuatan. Di titik inilah takdirnya berbelok tajam. Dari korban fitnah menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dihormati. Kemunculan sosok baru dari kedalaman samudra. Nama Dewi Kadita mulai ditinggalkan oleh dunia manusia. Dari Laut Selatan, sebuah legenda baru lahir. Legenda tentang penguasa samudra yang kelak dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, ratu yang bangkit dari penderitaan menuju kekuasaan abadi. Setelah cahaya kehijauan itu menyelimuti dasar samudra, sebuah perubahan besar terjadi di alam gaib Laut Selatan. Dewi Kadita tidak lagi berada dalam ruang manusia. Ia berdiri di ambang dunia baru, dunia yang dipenuhi energi purba dan kekuatan alam yang tak pernah tersentuh kerajaan manapun. Di titik inilah kelahiran sosok legendaris itu dimulai, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penguasa samudra. Dari kedalaman laut, istana megah perlahan menampakkan wujudnya. Pilar-pilar berkilau menyerupai batu karang bercahaya, dindingnya berlapis cahaya hijau kebiruan, dan arus laut mengalir tertib seperti pasukan yang berbaris. Para makhluk gaib penjaga samudra disebut keluar dari persembunyian mereka, menunduk hormat di hadapan sosok yang baru bangkit dari penderitaan panjang. Dewi Kadita kini berdiri tegak dengan aura yang berbeda. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi kelemahan. Setiap gerakannya memancarkan wibawa yang membuat lautan tenang. Dalam sekejap, namanya bergema di seluruh penjuru alam gaib Laut Selatan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, ratu baru yang ditetapkan bukan oleh manusia, melainkan oleh kekuatan semesta. Penobatan itu terjadi tanpa mahkota emas atau singgasana duniawi. Laut itu sendiri yang menjadi saksi. Ombak berhenti bergulung, arus laut melambat, dan makhluk-makhluk gaib bersujud. Kekuatan alam mengakui kehadiran Nyi Roro Kidul sebagai penjaga keseimbangan antara daratan dan samudra, antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Sejak saat itu, setiap getaran di Laut Selatan berada dalam kendalinya. Angin, ombak, dan badai tak lagi bergerak tanpa kehendaknya. Namun kekuasaan itu bukan lahir dari amarah, melainkan dari luka dan kebijaksanaan yang ditempa oleh penderitaan. Nyi Roro Kidul memahami arti pengkhianatan, kehilangan, dan ketidakadilan, dan dari situlah kekuatannya bersumber. Kabar tentang kemunculan penguasa baru di Laut Selatan perlahan menyebar ke dunia manusia. Nelayan melaporkan perubahan aneh pada laut, ombak yang tiba-tiba tenang, arus yang berputar tak biasa, dan penampakan cahaya hijau di malam hari. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, namun mereka merasakan satu hal yang sama. Laut kini memiliki penguasa. Di keraton Pajajaran, kegelisahan mulai terasa. Tanpa disadari,
Keputusan mengusir Dewi Kadita telah menciptakan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Alam seakan merespons ketidakadilan yang terjadi di istana. Getaran kecil mulai terasa, seolah ada peringatan dari selatan yang belum sepenuhnya dipahami. Sementara itu, Nyi Roro Kidul memandang dunia manusia dari kejauhan. Tidak ada dendam membabi buta, namun juga tidak ada pengampunan tanpa batas. Ia bukan lagi putri yang bisa disakiti dengan fitnah. Ia kini menjadi penjaga hukum alam, penyeimbang antara keserakahan manusia dan murka semesta. Istana bawah laut pun menjadi pusat kekuasaan baru. Dari sanalah Nyi Roro Kidul mengatur wilayah samudra, memanggil badai jika keseimbangan dilanggar, dan menenangkan laut ketika keharmonisan dijaga. Keberadaannya bukan sekadar legenda, melainkan simbol bahwa alam memiliki cara sendiri untuk menuntut keadilan. Dewi Kadita telah hilang dari dunia manusia, namun Nyi Roro Kidul bangkit sebagai kekuatan abadi. Dari Laut Selatan, Sang Ratu bersiap memainkan perannya dalam sejarah Nusantara. Peran yang kelak akan mengikat takdirnya dengan para raja Jawa dan mengguncang legenda sepanjang zaman. Setelah kelahirannya sebagai Ratu Pantai Selatan, pengaruh Nyi Roro Kidul tak lagi terbatas pada dunia gaib semata. Getaran kekuasaannya mulai merambat ke daratan, menyentuh kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Para raja dan pemimpin spiritual merasakan pertanda aneh. Mimpi berulang tentang Laut Selatan, ombak hijau yang berbisik, dan sosok perempuan agung yang memanggil mereka dengan suara yang tak bisa diabaikan. Menurut catatan lisan para pujangga, raja pertama yang menerima panggilan itu melakukan tapa brata di pesisir selatan. Dalam keheningan malam, saat batas dunia manusia dan gaib menipis, Nyi Roro Kidul menampakkan diri. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penguasa yang menawarkan keseimbangan, kekuatan laut sebagai pelindung kerajaan, dengan syarat kesetiaan dan penghormatan terhadap hukum alam. Pertemuan itu bukan sekadar legenda romantis, melainkan perjanjian politik tingkat kosmis. Nyi Roro Kidul menegaskan bahwa kekuasaan raja di daratan tidak akan bertahan tanpa restu alam. Laut Selatan akan menjadi benteng tak terlihat, melindungi kerajaan dari kehancuran, selama sang raja memerintah dengan adil dan tidak melanggar sumpah yang diikrarkan. Sumpah itu bersifat sakral dan tak dapat ditarik kembali. Raja yang terikat perjanjian wajib menjaga harmoni antara manusia dan alam, menjauhi keserakahan, serta menghormati kekuatan Laut Selatan melalui ritual-ritual tertentu. Pelanggaran sekecil apapun diyakini akan berujung pada bencana besar, badai, wabah, atau runtuhnya kekuasaan dari dalam. Sejak saat itu, hubungan tak kasat mata antara Nyi Roro Kidul dan raja-raja Jawa menjadi fondasi kekuasaan. Istana-istana besar mulai menyesuaikan tata ruang spiritual mereka, menghadap ke selatan sebagai simbol penghormatan. Upacara-upacara khusus digelar secara rahasia, menandai keberlanjutan ikatan antara tahta daratan dan singgasana samudra. Namun perjanjian ini juga menciptakan ketakutan. Para raja hidup dalam kesadaran bahwa kekuasaan mereka diawasi oleh penguasa yang tak bisa disuap atau ditipu. Tidak sedikit penguasa yang jatuh secara misterius setelah dianggap melanggar sumpah. Kerajaan runtuh tanpa perang, raja lengser tanpa kudeta. Semua dikaitkan dengan murka Ratu Pantai Selatan. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul tidak menuntut pengabdian buta. Ia memilih raja-raja yang kuat secara batin, bukan sekadar ambisius. Ia memahami betul dunia manusia yang penuh tipu daya, dan karena itu perjanjian ini menjadi ujian moral yang berat. Hanya mereka yang mampu menjaga keseimbanganlah yang akan bertahan. Rakyat jelata mungkin tidak mengetahui detail perjanjian itu, namun dampaknya terasa nyata. Saat raja berlaku adil, laut menjadi sahabat. Saat kekuasaan menyimpang, tanda-tanda alam mulai muncul. Ombak tinggi, kapal karam, dan penampakan misterius menjadi bahasa peringatan yang tak tertulis. Dalam kesunyian istana bawah lautnya, Nyi Roro Kidul terus mengamati. Ia bukan sekadar pelindung kerajaan, tetapi penjaga keseimbangan Nusantara. Perjanjiannya dengan raja-raja Jawa bukanlah kisah cinta atau mitos kosong, melainkan sistem kekuasaan gaib yang menopang sejarah panjang tanah Jawa. Ikatan yang tak terputus oleh waktu. Nyi Roro Kidul dan raja-raja Jawa kini terhubung dalam sumpah abadi. Selama perjanjian itu dijaga, keseimbangan akan bertahan. Namun sekali dilanggar, Laut Selatan akan menagih harga yang tak pernah murah, dan tak pernah bisa ditawar. Berabad-abad telah berlalu sejak perjanjian mistis itu terikat. Namun nama Nyi Roro Kidul tidak pernah pudar dari ingatan tanah Jawa. Justru sebaliknya,
Keberadaannya semakin menguat dalam cerita, pengalaman, dan peristiwa nyata yang terus terjadi di sepanjang pantai selatan. Dari generasi ke generasi, Laut Selatan dikenal bukan sekadar wilayah alam, melainkan ruang sakral yang menyimpan kekuatan besar. Hingga hari ini, nelayan dan warga pesisir masih melaporkan kejadian-kejadian aneh. Ombak yang tiba-tiba membesar tanpa angin, arus yang berubah arah secara tak wajar, hingga penampakan sosok perempuan berselendang hijau di balik kabut laut. Banyak yang percaya, itu bukan halusinasi, melainkan tanda bahwa Sang Ratu Pantai Selatan masih mengawasi wilayah kekuasaannya. Larangan mengenakan pakaian hijau di pantai selatan pun terus hidup, bukan sekadar mitos kosong. Beberapa insiden hilangnya wisatawan secara misterius kerap dikaitkan dengan pelanggaran pantangan tersebut. Meski penjelasan logis selalu dikedepankan, masyarakat setempat tetap meyakini bahwa laut memiliki kehendak yang tak bisa dilawan dengan kesombongan manusia. Ritual-ritual penghormatan masih dilakukan secara diam-diam. Upacara labuhan, sesaji laut, dan doa-doa khusus tetap digelar oleh kalangan keraton dan masyarakat adat. Mereka percaya, keseimbangan alam harus terus dijaga. Nyi Roro Kidul tidak menuntut penyembahan, tetapi menghargai mereka yang memahami batas antara manusia dan kekuatan semesta. Di era modern, kisah Nyi Roro Kidul justru semakin luas menyebar. Film, buku, dan liputan media kembali mengangkat legenda ini, seringkali disertai kisah nyata yang sulit dijelaskan nalar. Pantai Selatan bukan hanya tujuan wisata, melainkan juga pusat cerita misteri yang menarik sekaligus menakutkan bagi siapapun yang datang tanpa rasa hormat. Para spiritualis dan budayawan menilai, Nyi Roro Kidul adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ia lahir dari fitnah, bangkit dari penderitaan, dan menjadi kekuatan yang tak bisa ditindas. Dalam konteks ini, legenda tersebut bukan sekadar cerita horor, melainkan pesan tentang karma, keseimbangan, dan akibat dari keserakahan manusia. Sementara itu, keraton-keraton Jawa masih menyimpan kepercayaan lama. Arah selatan tetap dimuliakan, dan hubungan simbolik dengan Ratu Pantai Selatan dijaga sebagai warisan spiritual. Meski zaman berubah, ikatan itu diyakini belum pernah benar-benar terputus. Bagi masyarakat pesisir, Nyi Roro Kidul adalah penjaga sekaligus pengingat. Laut memberi kehidupan, tetapi juga bisa mengambilnya kembali. Sikap sombong, merusak alam, dan melanggar adat dianggap sebagai undangan bagi bencana. Disinilah legenda itu menemukan relevansinya, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Kini, Dewi Kadita mungkin telah lama lenyap dari dunia manusia. Namun Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam ombak, angin, dan keheningan malam pantai selatan. Ia bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan bagian dari kesadaran kolektif Nusantara yang terus berdenyut. Kisah dengan satu pesan kuat, selama Laut Selatan masih bergelora, selama manusia masih hidup berdampingan dengan alam, nama Nyi Roro Kidul akan terus disebut, sebagai legenda, sebagai peringatan, dan sebagai kekuatan abadi yang tak pernah benar-benar pergi. Kisah Dewi Kadita bukan sekadar legenda yang lahir dari imajinasi masa lalu, melainkan potret paling telanjang tentang bagaimana kekuasaan, kecemburuan, dan ketidakadilan mampu menghancurkan manusia yang tak bersalah. Dari istana megah Keraton Pajajaran hingga debur ombak pantai selatan, perjalanan hidupnya mencerminkan satu kebenaran pahit, bahwa keindahan dan ketulusan seringkali menjadi ancaman terbesar bagi mereka yang dikuasai ambisi. Ia memulai hidup sebagai putri yang dicintai, dipuja, dan diharapkan menjadi cahaya kerajaan. Namun cahaya itu justru membakar hati orang-orang terdekatnya. Fitnah, sihir, dan pengkhianatan lahir dari ketakutan kehilangan kekuasaan. Dewi Kadita dijatuhkan bukan karena kesalahan, melainkan karena ia terlalu bersinar di dunia yang dikuasai bayangan. Pengusirannya dari istana menjadi luka kolektif sejarah Pajajaran. Pada saat itulah kerajaan memilih menyelamatkan citra, bukan kebenaran. Keputusan itu tampak kecil di hadapan tahta, namun dampaknya mengguncang tatanan alam. Karena ketika manusia mengkhianati keadilan, semesta selalu menyiapkan jawaban dengan caranya sendiri. Perjalanan sunyi menuju Laut Selatan adalah simbol kehancuran sekaligus kelahiran kembali. Dewi Kadita kehilangan segalanya sebagai manusia, namun justru menemukan jati dirinya yang sejati. Laut, yang bagi manusia adalah batas terakhir, menjadi rahim yang melahirkan kekuatan baru. Dari penderitaan lahir kebijaksanaan, dari luka lahir kekuasaan. Transformasinya menjadi Nyi Roro Kidul menandai perubahan peran besar dalam keseimbangan Nusantara. Ia tidak bangkit sebagai sosok pendendam,
melainkan sebagai penjaga hukum alam. Kekuatannya tidak berasal dari kebencian, tetapi dari pemahaman mendalam tentang ketidakadilan yang pernah ia alami. Perjanjian mistis dengan raja-raja Jawa memperlihatkan bahwa kekuasaan sejati tidak berdiri sendiri. Tahta daratan bergantung pada restu alam, dan siapapun yang melupakan keseimbangan akan kehilangan segalanya. Tanpa perlu perang, tanpa perlu darah. Sejarah Jawa mencatatnya berulang kali, dalam bentuk runtuhnya kerajaan dan hilangnya kejayaan. Hingga kini, pantai selatan tetap menjadi saksi hidup legenda tersebut. Ombak, angin, dan arus laut menjadi bahasa yang digunakan Nyi Roro Kidul untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong. Ia hadir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihormati, sebagai simbol bahwa alam tidak pernah benar-benar tunduk pada manusia. Legenda ini bertahan karena ia relevan. Di tengah modernitas, eksploitasi alam, dan kerakusan kekuasaan, kisah Nyi Roro Kidul menjadi cermin yang memantulkan kesalahan manusia sendiri. Ia mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan ketidakadilan yang dibiarkan akan tumbuh menjadi kekuatan yang tak terkendali. Dewi Kadita mungkin telah lama pergi dari dunia manusia, tetapi jejak penderitaannya hidup dalam setiap cerita yang dituturkan. Ia adalah suara mereka yang dibungkam, simbol korban fitnah yang bangkit melampaui batas manusia, dan peringatan bahwa kekuasaan tanpa nurani hanya akan melahirkan kehancuran. Di tengah dunia yang terus berubah, legenda Nyi Roro Kidul tidak melemah, justru menemukan bentuk barunya. Ketika manusia modern merasa telah menaklukkan alam dengan teknologi dan logika, pantai selatan tetap berdiri sebagai pengingat bahwa tidak semua kekuatan bisa dijelaskan atau dikendalikan. Ombak yang bergulung hari ini membawa gema masa lalu, seolah menyuarakan bahwa sejarah Dewi Kadita belum benar-benar selesai. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai peristiwa di pantai selatan kembali memicu kegelisahan kolektif. Kecelakaan laut yang datang tiba-tiba, wisatawan yang hilang tanpa jejak, hingga perubahan cuaca ekstrim yang tak terduga, seringkali dikaitkan dengan peringatan dari penguasa Laut Selatan. Bagi masyarakat pesisir, ini bukan kebetulan, melainkan bahasa alam yang kembali diperdengarkan. Budayawan dan tokoh adat menilai bahwa kehadiran Nyi Roro Kidul kini tidak lagi dimaknai sebagai sosok semata, melainkan sebagai simbol besar keseimbangan. Ia adalah perwujudan luka sejarah yang menjelma menjadi kekuatan. Dewi Kadita yang dahulu dikorbankan oleh kekuasaan kini menjadi penentu batas. Sejauh mana manusia boleh melangkah tanpa kehilangan hormat pada alam. Keraton-keraton Jawa masih menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Meski zaman telah berubah, ritual dan simbol penghormatan ke arah selatan tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Hubungan antara tahta daratan dan kekuatan laut tetap diyakini ada, tidak kasat mata, namun terasa dalam setiap keputusan besar yang menyangkut keberlangsungan kerajaan dan masyarakatnya. Di kalangan generasi muda, kisah Nyi Roro Kidul hidup melalui cara yang berbeda. Media digital, film, dan cerita viral menghidupkan kembali legenda ini, seringkali dengan sudut pandang baru. Namun inti ceritanya tetap sama. Seorang perempuan yang dihancurkan oleh fitnah, lalu bangkit menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan oleh siapapun, termasuk zaman itu sendiri. Pantai selatan pun menjadi ruang refleksi. Banyak yang datang untuk mencari keindahan, tetapi pulang membawa rasa kecil di hadapan alam. Mereka yang menghormati batas sering kembali dengan selamat, sementara mereka yang meremehkan kerap mengalami kejadian di luar nalar. Disinilah legenda bekerja, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat akan sikap manusia. Para pemerhati lingkungan melihat kisah Nyi Roro Kidul sebagai pesan ekologis yang kuat. Ketika laut dirusak, alam akan menuntut kembali haknya. Bencana bukan hanya peristiwa alam, melainkan akumulasi dari keserakahan yang dibiarkan. Dalam konteks ini, Ratu Pantai Selatan bukan sosok mistis semata, melainkan suara alam yang diberi wajah oleh budaya. Dewi Kadita, dalam makna terdalamnya, menjadi lambang ketabahan dan transformasi. Ia mengajarkan bahwa korban ketidakadilan tidak selalu lenyap. Kadang mereka bangkit dalam bentuk yang jauh lebih besar. Dari tubuh yang terluka lahir kekuatan, dari pengusiran lahir kekuasaan, dan dari kesunyian lahir peringatan bagi seluruh generasi. Memasuki babak ini, legenda Nyi Roro Kidul tidak lagi berdiri sebagai kisah pasif yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Ia berubah menjadi peringatan keras ketika manusia modern mulai merasa terlalu berkuasa atas alam. Pembangunan masif, eksploitasi pantai, dan pengabaian adat istiadat perlahan menggerus batas sakral pantai selatan, seolah manusia lupa bahwa wilayah itu bukan sekadar tanah kosong untuk ditaklukkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, laporan tentang perubahan ekstrim di kawasan selatan Jawa semakin sering terdengar. Proyek-proyek besar berdiri di garis pantai tanpa pertimbangan spiritual maupun ekologis. Warga setempat mulai resah. Mereka merasa keseimbangan yang selama ini dijaga turun-temurun mulai runtuh, dan nama Nyi Roro Kidul kembali disebut, bukan sebagai mitos, tetapi sebagai tanda bahaya. Nelayan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Laut yang dulu dapat dibaca, kini berubah tak terduga. Ombak datang tanpa aba-aba, angin berputar liar, dan arus menyeret kapal menjauh dari daratan. Beberapa nelayan mengaku mendengar suara-suara aneh di tengah laut, seperti peringatan yang datang terlambat bagi mereka yang sudah melampaui batas. Peristiwa demi peristiwa mulai membentuk pola yang mengkhawatirkan. Kecelakaan laut meningkat, bangunan di pesisir rusak diterjang ombak, dan sejumlah korban hilang tanpa jejak. Meski penjelasan ilmiah terus dikedepankan, masyarakat adat melihatnya sebagai reaksi alam terhadap keserakahan manusia, bahwa laut sedang berbicara dengan caranya sendiri. Para tetua adat akhirnya angkat bicara. Mereka menyebut bahwa ikatan lama dengan Ratu Pantai Selatan tidak boleh dianggap usang. Bagi mereka, Nyi Roro Kidul bukan sosok pemarah tanpa sebab, melainkan penjaga yang akan bertindak ketika keseimbangan dilanggar. Ketika peringatan diabaikan, maka konsekuensi menjadi tak terhindarkan. Di sisi lain, generasi muda terbelah. Sebagian menganggap semua ini kebetulan semata, sementara yang lain mulai mencari makna di balik legenda. Diskusi tentang Dewi Kadita kembali hidup, bukan sebagai cerita horor, melainkan sebagai simbol perlawanan alam terhadap ketidakadilan dan keserakahan manusia modern. Keraton-keraton Jawa pun kembali memperkuat ritual lama yang sempat terpinggirkan. Upacara penghormatan ke Laut Selatan dilakukan dengan lebih hikmat, seolah ada kesadaran bahwa sesuatu telah terganggu. Langkah ini dipandang sebagai upaya menenangkan kembali hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan tak kasat mata yang selama ini menjaga keseimbangan. Di tengah ketegangan itu, Pantai Selatan menjadi saksi bisu benturan dua dunia. Dunia modern yang haus pembangunan dan dunia lama yang menjunjung harmoni. Ombak yang menghantam karang bukan lagi sekadar fenomena alam, melainkan simbol konflik yang belum terselesaikan. Disinilah nama Nyi Roro Kidul kembali bergema dengan makna yang lebih dalam. Legenda tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu saat ketika manusia lupa diri. Dewi Kadita yang dahulu disingkirkan oleh kekuasaan kini hadir sebagai kekuatan yang menuntut kesadaran bahwa alam bukan musuh, tetapi juga bukan budak. Ketegangan yang menggantung. Apakah manusia akan belajar dan kembali menghormati batas? Atau justru terus menantang laut hingga harga yang harus dibayar semakin mahal? Jawabannya belum terucap. Namun ombak pantai selatan terus bergerak, seolah menyimpan keputusan yang belum waktunya diumumkan. Gelombang kegelisahan yang muncul pada bab sebelumnya akhirnya mencapai puncaknya. Setelah rentetan peristiwa aneh dan bencana kecil yang terus berulang di pantai selatan, masyarakat mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar sekadar kebetulan? Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara alam mulai didengar dengan lebih serius, bukan hanya oleh warga pesisir, tetapi juga oleh para pemegang kekuasaan. Kesadaran itu lahir dari rasa kehilangan. Nelayan yang kehilangan rekan, keluarga yang tak pernah menemukan kembali orang tercinta, dan kerusakan yang datang tanpa peringatan membuat kesombongan perlahan runtuh. Cerita tentang Nyi Roro Kidul yang dulu dianggap dongeng mulai dibicarakan kembali dengan nada berbeda. Bukan ketakutan, melainkan penyesalan. Para tetua adat dan tokoh spiritual kembali menjadi rujukan. Mereka menjelaskan bahwa Laut Selatan tidak pernah berubah. Manusialah yang berubah. Ketika batas dilanggar dan alam diperlakukan sebagai objek semata, maka keseimbangan yang selama berabad-abad terjaga akan runtuh. Nama Dewi Kadita kembali disebut sebagai pengingat bahwa ketidakadilan selalu melahirkan konsekuensi. Di beberapa wilayah, masyarakat mulai menghentikan aktivitas yang dianggap melampaui batas. Ritual adat yang lama ditinggalkan kembali digelar, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai simbol niat memperbaiki hubungan dengan alam. Upacara laut dilakukan dengan penuh keheningan, tanpa kemewahan, hanya rasa hormat dan permohonan maaf yang tulus. Pemerintah daerah pun mulai bersikap lebih hati-hati. Proyek pembangunan dievaluasi ulang, garis pantai ditinjau kembali, dan suara masyarakat adat mulai diberi ruang. Meski belum sempurna, langkah ini dipandang sebagai tanda bahwa manusia mulai belajar, bahwa kekuasaan sejati tidak selalu berarti menguasai, tetapi memahami kapan harus berhenti.
Di tengah perubahan itu, pantai selatan menunjukkan wajah yang berbeda. Ombak masih besar, namun lebih teratur. Angin masih kencang, tetapi tidak lagi liar. Bagi masyarakat pesisir, ini dibaca sebagai sinyal bahwa alam merespons niat baik, bahwa Ratu Pantai Selatan bukan sosok yang haus hukuman, melainkan penjaga yang menilai sikap manusia. Legenda Dewi Kadita kembali dimaknai secara lebih dalam. Ia tidak lagi sekadar tokoh mistis, melainkan simbol luka kolektif yang pernah diabaikan. Kisah pengusirannya dari istana menjadi cermin bagi zaman modern, bahwa keputusan yang mengorbankan kebenaran demi kenyamanan sesaat selalu meninggalkan utang yang harus dibayar di kemudian hari. Generasi muda mulai melihat cerita ini dengan sudut pandang baru. Diskusi tentang Nyi Roro Kidul berkembang di sekolah, komunitas budaya, dan ruang digital. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memahami nilai keseimbangan, keadilan, dan hubungan manusia dengan alam yang kian rapuh. Namun kesadaran ini masih berada di titik rapuh. Satu langkah salah dapat mengulang kesalahan lama. Para tetua mengingatkan bahwa alam tidak mencatat niat, melainkan tindakan nyata. Penghormatan tidak cukup diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Suasana yang tenang namun penuh kewaspadaan. Manusia mulai belajar dari luka dan kehilangan, tetapi ujian belum sepenuhnya selesai. Di balik ombak pantai selatan yang terus bergerak, Nyi Roro Kidul seolah menunggu, bukan untuk menghukum, melainkan untuk melihat apakah pelajaran ini benar-benar dipahami, atau hanya akan dilupakan kembali oleh waktu.